warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anugrah Gusti Pamungkas. Saya dari kelas 10A. Di sini saya akan menjelaskan tentang litosfer dan kelompok-kelompok awan. Langsung aja kita ke videonya. Tulisan atmosfer. Kata atmosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu atmos yang berarti fab dan sphaira yang berarti bulatan. Berdasarkan kata tersebut, atmosfer diartikan lapisan uap yang menyelimuti bulatan bumi. Atmosfer juga bekerja sebagai perlindungan kehidupan di bumi dari pancaran energi matahari yang sangat kuat pada siang hari, serta mencegah hilangnya panas ke ruang angkasa pada malam hari. Atmosfer juga berfungsi melindungi bumi dari terjadinya hujan meteor. Lapisan atmosfer juga sangat tipis dan seperti kabut. Lapisan atmosfer juga merupakan campuran dari berbagai gas yang seperti yaitu kayak nitrogen, oksigen, argon, terus karbon dioksida, dan juga ada gas lain yang terkandung dalam lapisan atmosfer dengan volume yang sangat rendah, antara lain seperti neon, helium, krypton, hidrogen, xenon, dan ozon. Atmosfer bumi dibagi menjadi 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosferis, ionosfer, dan eksosfer. Pembagian tersebut didasarkan pada perubahan temperatur suhu vertikal atmosfer. Di sini ada troposfer. Susunan lapisan atmosfer, yaitu troposfer adalah lapisan yang terletak paling bawah. Ketinggian troposfer tidak sama antar tempat. Di daerah kutub ketinggian lapisan ini mencapai 8 km. Sedangkan di daerah khatulistiwa mencapai 18 km. Di lapisan ini setiap 100 meter bertambahnya ketinggian temperaturnya turun 0,5 Celcius, kecuali di daerah tropis. Penurunannya 0,6 Celcius setiap turun 100 meter menuju permukaan laut. Suhu naik rata-rata 1 Celcius. Batas mintakat yang menandai berakhirnya lapisan troposfer dinamakan tropopause. Tropopause menjadi lapisan perantara antara lapisan atmosfer dan lapisan di atasnya, yaitu stratosfer. Yaitu ada stratosfer. Stratosfer adalah lapisan yang letaknya di atas troposfer sampai ketinggian 50 km. Bagian terpenting dari stratosfer adalah adanya lapisan ozon. Lapisan ozon berfungsi menyerap radiasi ultraviolet dari pancaran matahari, sehingga sebagian besar tidak akan mencapai bumi. Seperti pesawat bermesin jet melewati lapisan stratosfer untuk menghindari gejolak cuaca. Terus, batas bagian atas dari lapisan stratosfer disebut stratopause. Stratopause menjadi lapisan perantara antara lapisan stratosfer dan lapisan di atasnya, yaitu mesosfer. Selanjutnya ada mesosfer. Mesosfer yaitu lapisan yang terletak di atas stratosfer pada ketinggian 50 km sampai 75 km. Berfungsi untuk melindungi dari benda angkasa yang hendak menabrak bumi, seperti yang terjadi di lapisan troposfer. Di lapisan mesosfer juga terjadi penurunan suhu setiap bertambahnya ketinggian. Namun penurunan suhu di lapisan ini adalah 0,4 Celcius setiap bertambah ketinggian 100 meter. Batas menandai berakhirnya lapisan mesosfer disebut mesopause. Mesopause menjadi lapisan perantara antara lapisan mesosfer dan lapisan di atasnya, yaitu termosfer. Ini ada tromosfer atau ionosfer. Tromosfer adalah lapisan yang terletak di atas mesosfer dengan ketinggian sekitar 75 km hingga 650 km. Pada lapisan ini, gas-gas mengalami ionisasi. Oleh karena itu, lapisan ini juga sering disebut lapisan ionosfer. Di lapisan ini terjadi proses pemantulan gelombang radio pendek, sedang, panjang yang dipancarkan dari bumi untuk kemudian diterima di tempat lainnya. Thermopause menjadi lapisan perantara antara lapisan termosfer dan lapisan di atasnya, yaitu eksosfer. Yang terakhir itu ada eksosfer. Eksosfer adalah lapisan yang terletak di atas lapisan termosfer dan merupakan lapisan paling atas dari
atmosfer pada lapisan ini, kandungan gas-gas atmosfer sangat rendah, pengaruh gaya gravitasi juga sangat kecil. Selanjutnya ke materi awan. Pengertian awan, yaitu awan adalah kumpulan titik air atau kristal es yang melayang-layang di udara. Terbentuknya awan adalah akibat adanya kondensasi, yaitu perubahan wujud dari uap air menjadi titik air. Menurut Komisi Cuaca Internasional, bentuk awan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu ada awan tinggi, awan sedang, awan rendah, dan dengan perkembangan vertikal, yaitu seperti berikut ini. Yaitu ada awan tinggi. Awan tinggi adalah awan yang terdiri dari kristal es. Awan ini berada pada ketinggian 6 sampai 12 km. Jenis awan ini diicirkan dengan kata sira atau cirrus. 1. Cirrus cirrus. Awan tipis, yaitu berwarna putih, bentuknya tipis seperti bulu ayam atau burung dengan struktur terserat seperti sutera yang halus. Awan cirrus sering berwarna merah atau kuning cerah menjelang dan saat matahari terbit atau setelah matahari terbenam. Yang kedua ada cirrocumulus. Cirrocumulus adalah awan terbentuk gumpalan-gumpalan kecil dan tampak seperti sisik ikan. Awan cirrocumulus jarang tampak, tetapi selalu bergabung dengan awan cirrus atau cirrostratus. Yaitu ada cirrostratus. Cirrostratus adalah awan tipis berwarna putih yang tampak seperti tirai kelambu yang sangat halus. Awan cirrostratus akan menimbulkan bayangan di tanah jika terkena sinar matahari. Selanjutnya ada kelompok awan sedang, yaitu adalah awan yang terdiri dan butir-butir air dan kristal es. Awan ini berada pada ketinggian 2,6 km. Jenis awan ini diicirkan dengan kata alte, yaitu alphacumulus. Awan yang tampak seperti gumpalan kapas pipih berwarna putih atau kelabu. Awan altocumulus paling banyak berupa teles air, tetapi pada suhu yang sangat rendah dapat berbentuk kristal es. Awan altocumulus dapat membentuk lapisan yang seragam dan luas. Selanjutnya ada kelompok awan rendah. Awan yang terdiri dari butir-butir air bercampur dengan kristal es. Awan ini berada pada ketinggian 0,8 sampai 2 km. Dan jenis awan ini ditandai dengan kata strato. Yang pertama ada stratocumulus. Awan yang bergumpal-gumpal lembut berwarna abu-abu. Awan stratocumulus terdiri dari tetes awan, tetapi kadang-kadang mengandung tetes hujan. Awan ini kadang-kadang disertai curah hujan meskipun dalam jumlah sedikit. Yang kedua ada stratus. Stratus adalah awan yang berlapis-lapis seragam dan berbentuk seperti kabut tipis. Karena tipisnya, garis bentuk matahari atau bulan dapat terlibat jika awan stratus ini terlewati sinar matahari atau bulan. Awan stratus menjadi kabut jika menyentuh permukaan bumi. Yaitu ada nimbus stratus. Lapisan awan rendah yang tebal dan berwarna abu-abu gelap. Bentuknya tidak beraturan dan terlihat lembab. Karena tebal dan gelap, maka matahari yang berada di baliknya tidak dapat terlihat. Pada saat cuaca buruk, lapisan nimbus stratus dapat bergabung dengan awan rendah yang berada di bawahnya. Yang terakhir ada kelompok awan dengan perkembangan vertikal. Adalah awan yang terdiri dari butir-butir air di bagian paling bawah. Awan ini terdiri pada ketinggian kurang dari 2 km. Nah, awan ini tuh mempunyai dua, yaitu ada satu cumulus. Awan padat terbentuk kubah atau menyerupai bunga kol. Awan cumulus berkembang secara vertikal dengan lengkungan bulat berwarna putih cemerlang. Jika terkena sinar matahari, awan cumulus biasanya muncul pada pagi hari dan menghilang menjelang malam. Yang kedua ada cumulonimbus. Cumulonimbus yaitu adalah awan besar berbentuk seperti gunung atau menara yang berkembang ke arah vertikal. Bagian atas awan cumulonimbus berserat dan sering menyebar. Awan cumulonimbus mengandung tetes hujan yang besar. Oleh karena itu, awan cumulonimbus dapat menyebabkan terjadinya hujan secara tiba-tiba yang disebabi oleh badai topan.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.